Hai Mams, kembali lagi di Mams Talk bersama saya Adis dan Lulu. Iya. Orang kalau pasca melahirkan tuh kayaknya banyak banget yang harus disiapin, ya kan? Pasca melahirkan, setelah melahirkan berarti ya. Ya, itu tuh keruwetan terjadi di sisi reality ketika kita hamil, ekspektasinya Indah nanti banget ya? Indah banget kan, pasti Menggendong, indah. pergi jalan-jalan, pakai Jalan-jalan bawa stroller, anak, betul. tapi kan tidak semata-mata hidup bahagia bersama anak ya. Realitinya itu banyak sekali keruwetan yang terjadi dan itu menjadi potensi untuk para ibu baru Bisa. mengalami yang namanya baby blues. Oh my god, ini serem banget loh Dis. Baby blues itu nyata ternyata dan kita akan bahas di Mams Talk. Buat sebagian orang kondisi pasca melahirkan ini bisa menjadi masa-masa paling berat ternyata. Banget Dis. Bener nggak? Kamu merasa berat nggak sih pas baru melahirkan? Bahkan dengan support system yang bagus banget di sekelilingku, itu tuh masih yang berat banget. Beratnya apa waktu itu? Ngerasain ASI lagi banyak-banyaknya penuh, tahu kan? Terus waktu itu aku SC, aku sesar, itu juga sakit. Terus anak ini nangis terus maunya apa gitu juga nggak tahu. Betul. Ya itu beratnya di situ. Untung support sistemku tuh bagus banget. Kalau misalnya orang yang benar-benar ngurusin sendiri di rumah, pasti serem banget sih Dis. Iya, aku juga bersyukur banget. Aku waktu itu masih ada mamah ya di Solo selama 2 bulan dari aku melahirkan sampai ya 2 bulan itu mamaku tuh yang kayak paham betul karena memang ibu-ibu yang baru melahirkan itu kan ya belum lagi setelah dengan keruwetan itu ya yang kurang ASI, merasa ASInya kurang, betul. anaknya nangis ya. terus apa puting segala lecet macam. jangan lupa. Puting lecet, Itu sakit masalah-masalah banget. itu udah begitu masih denger lagi pendapat orang lain yang Betul. menggurui ya gak sih? Nah, Kalau aku dulu yang paling berasa setelah aku melahirkan adalah yang pertama orang-orang yang ngomong Dika iki wae, iki ngene wae. Hello. Itu tuh kita tuh udah bagaimana udah ya? kita stres denger kayak Stres, gitu. kita udah punya cara untuk figure it out with our own way gitu Betul. kan. Udah punya referensi sendiri. Iya. Omongan lu tuh tua gitu kan. Itu sebel banget. Itu yang bikin aku baby blues. Aku sebel sama satu orang yang begitu. Iya. Dan itu menurutku aku sadar betul bahwa ini adalah part of my baby blues journey. Oh, kamu Gitu. baby plus ya berarti. Mengalami juga. Oh, pupuk Gitu. nggak? Pupuknya sekarang boleh? Yang udah telat, udah lewat. Dan iya loh, bener loh lu. Dan ternyata waktu itu aku sadar memang ini adalah bagian dari baby blues. Dan ternyata setelah lewat masa baby blues, akhirnya aku realize kalau biar aku waku banget ya. Masa digituin doang baper sih gitu It's kan. okay Adis kan Iya. banyak temennya yang kayak gitu. Iya benar-benar. Makanya jadi ini sekarang kita mau ngomongin baby blues ya. Iya. Ih, serem banget. Gangguan psikologi ini umumnya dialamin ibu setelah melahirkan buah hatinya. Dan baby blues syndrome ini adalah gangguan psikologis paling ringan sebenarnya lu buat ibu baru melahirkan. Ada yang lebih parah. Jadi baby blues ini kalau tidak ditangani dengan baik bisa mengarah ya. jadi yang namanya PPD alias postpartum depression. Dan Wah. itu real. Jadi yang kamu yang enggak aku enggak ngalamin baby blues dulu ya untung aja gitu ya. Cuma jangan jadi maido apa ya? Jangan jadi meremehkan orang-orang yang mengalami Betul. baby blues. Masa gitu aja gak bisa handle gitu kan. Karena itu benar-benar real gitu kan. Bener. Baby blues ini memang beneran ada gitu. Dan bisa Dan berbahaya. serem banget ya. Ternyata kamu untuk keluar dari situ pasti sulit banget ya Dis ya. Yang biasanya dialamin sama ibu-ibu yang baby blues ini itu kan yang merasa sendiri tidak terbantu dengan baik sama si support system itu tadi. Terus takut, nggak tahu harus apa, anaknya begini gimana ya caranya. Takut nggak misalnya. maksimal ngasih yang Bener. terbaik. Itu kan sebenarnya berarti dari pikiran kita sendiri. Aku pengen ngasih yang terbaik buat anakku dari semua pengetahuan yang aku tahu selama ini, tapi langsung kayak pengen dibrekin sekali, padahal keadaan kita juga sedang tidak baik-baik aja kan. Betul Secara kesehatan ini deh jasmani deh, kita kan masih sakit di sini, masih sakit di situ, capek segala macam. Oh iya, kita kan apalagi berarti mentally ini ya, gitu ya. kita di kebiasaan baru untuk tidur hanya berapa jam, betul nggak sih? Dan jam tidur yang udah kacau banget, bangun Betul. malam, yang ada yang anaknya harus digendong malam-malam gitu-gitu ya, nggak bisa ditaruh gitu-gitu kan lu. Ada, itu anakku yang pertama kayak gitu banget. Nah sih. itu kan potensi banget tuh ngarah ke baby blues, soal support system, soal ketakutan, soal kecapean. Ada juga yang gara-gara merasa bersalah dan putus asa. Aku ngalamin nih yang soal merasa bersalah. Bersalah apa dong? Jadi apa yang dirasakan? Dulu aku ngerasa kasian banget sama suamiku malahan.
Oh, malah ke Kalau suami biasanya ya? iya, kalau biasanya orang-orang pada sebel banget sama suaminya, sebel banget sama lakinya, ini nggak mau bantuin gitu-gitu Iya. kan. Kalau aku malah kayak kasihan banget sama suamiku yang harus capek-capek ngurusin ini itu ini gitu-gitu. Terus aku juga sempat ngerasa putus asa ini. Bersalah dan putus asa aku ngalamin sih, tapi meskipun nggak terlalu parah karena aku sadar betul ini adalah part of my baby blues Oh, journey. kamu tahu ya berarti. Aku tahu. Oh, sebelumnya kamu emang udah tahu bahwa Tahu. baby blues ini tuh Ada. ada dan mungkin akan terjadi di Betul, kamu. Bagus betul. dong. Gitu. Yang soal putus asanya itu adalah aku setelah kalau orang hamil menurut aku waktu itu ya, ini aneh sih. Orang hamil gendut nggak apa-apa, tapi begitu anaknya keluar itu kayak aduh badanku kok kayak gini ya. Oh, langsung insecure sama Langsung badan. insecure, langsung aduh aku harus diet. Sementara kalau aku nggak makan, anakku kan nyusu nih. Oh. Nanti yang susunya kurang kalau makan, ya udah aku kalau gitu makan sayur yang banyak bla bla bla, makan ini makan itu segala macam booster Tapi gitu kan. tapi ketika makan itu kamu ngerasa bersalah sama Masa dirimu bersalah sama diri sendiri. sendiri, malah jadi nggak nafsu makan sambil nangis tau gak sih lo? Oh ampun, sedih banget. Gitu-gitu makan sambil gitu sedih banget gitu-gitu. Aku ngalamin tuh baby blues bagian merasa bersalah dan putus asa. Oh. Terus dan itu bisa sampai ke ibu baru ini hilang minat ke anak. Untungnya aku nggak, ya Allah. Aku yang dengar, sampai- aku pernah iya dengar. kan? Pernah dengar nggak? Pernah. Maksudnya dia itu lihat anaknya itu kayak sebel, kesel, mungkin kayak gitu ya. Nah itu aku nggak tahu deh masalahnya yang dirasakan apa. Berarti mungkin karena itu juga dia Iya. bingung sendiri sama dirinya, bingung anak mau diapain. Jadi Faktor begitu. macam-macam yang menjadi satu dan kaget pasti kan di awal pleng anaknya tuh ternyata ekspektasi tidak seperti reality. Ya. Ternyata realitinya seperti ini. Ada yang jadi sebel sama anaknya gara-gara kebebasanku terenggut. Aku baru aja duduk nih sebentar mau Ya. nyelurusin kaki, anaknya Nangis, udah nangis iya. lagi gitu-gitu kan. Itu tuh berat banget memang sih minggu-minggu pertama punya bayi itu kan. Bulan pertama nggak sih Iya, kayak kita tuh iya untuk sih. mendapatkan Penyesuaian ya. penyesuaian yang ini nih baru nih, kegiatan baru, bener-bener baru, dan akan mengubah ke relationship kita juga nggak sih? Iya kan? Oh, Kamu oke. hamil anak pertama kedua dua-duanya pakai baby blues nggak? Alhamdulillah enggak, karena di kasusku nih aku tuh di rumah tuh ada mbak, ada orang tuaku, dan yang modelnya tuh setiap aku pagi bangun anak tuh langsung diambil nih sama orang tuaku, diambil sama ibu. Habis diambil aku dikasih waktu untuk tidur, mungkin malam aku begadang ya, jadi aku tidur, anaknya dimandiin, aku udah disiapin sarapan. Setelah aku mandi dan sarapan, anak udah bersih baru dikasih aku untuk minum. Setelah minum anak aku tidurin, jadi aku sangat terbantu masih bisa mengurus diriku sendiri. Iya, itu penting banget sih memang ya. Dan itu ternyata efektif tuh buat menghindari baby blues. Jadi bener-bener support system yang sangat Harus tanggap gitu ya. bener harus Tanggap. tahu apa yang harus dilakukan. Dan nih, kamu ibu. tidak merasa bersalah akan itu. Kalau aku tuh nggak tahu kenapa aku waktu Enggak itu ya. ketika dilayani gitu kan seolah-olah dilayani masih dilayani kamu sama jadi mamaku. nggak enak Sini gitu ya? anaknya iya, sini anaknya nggak apa-apa mama aja dulu, kamu ngapain aja dulu, makan dulu apa segala Iya. macam. Aku tuh jadi ngerasa ini aku nggak becus apa gimana ya Ih, ngurusin anak. ibu masa perih nggak bisa banget sih? ya hatimu. Gitu banget. Aku tuh kayak ngerasa aduh kok aku ngerasa gini banget ya, kayak nggak tega sama mamaku, kasihan juga udah tua capek gitu. Oh, Aku gitu. terlalu memikirkan orang lain Berarti kayaknya kamu sebenarnya. udah bingung mikirin anak, mikirin diri sendiri, bahkan untuk di sekitarmu tuh kamu masih merasa nggak enak ya. Iya. Wah, ya iya sih, itu bener-bener pikiran yang Iya. sangat ini Waktu ngeganggu itu harusnya. waktu itu aku ngerasanya begitu, tapi setelah itu lewat sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya diurusin Nggak orang lain apa-apa gitu kan dia neneknya juga, Iya. ada papanya juga kan. Iya, dan mereka memang tahu gitu melakukan itu karena pasti seorang ibu ini butuh istirahat lebih dan penyesuaiannya akan begini Benar. gitu. Bukan berarti mereka bantuin terus nanti jadi Mereka gua jadi setidaknya nggak becus gitu. mereka setidaknya tahu nggak, maksudnya dia setidaknya itu tahu selama ini dia pasti udah pernah punya anak, udah pernah ngurusin apa sih yang dibutuhkan Beratnya untuk apa. ibu baru, dia tuh tahu. Jadi kamu santai aja Dis, mungkin harusnya gitu ya. Iya. Oh, oke. Ya kamu butuh santai juga, udah nggak usah stres nanti ini. Oke, ini, dia ini. udah Kalau- bilang gitu juga iya, ya. Kalau stres nanti susunya jadi sedikit. Oh, iya. Kasihan anaknya lapar terus jadi nangis terus, kamunya stres lagi gitu. Double, jadi kuadrat begitu, baby bluesnya bener. terus gitu kan. Tapi ada lulu sampai yang tadi kayak hilang minat sama anaknya tuh, aku pernah dengar cerita temanku itu dia struggling banget sama baby blues. Ya. Baby bluesnya, dia kan suaminya kerja, dia ngurusin anak sendiri. Oh, dia sendiri di rumah berdua. Berdua sama si anak aja, anaknya masih bayi yang Oke, masih beberapa oke. hari. Setiap hari itu dia nungguin suaminya pulang dengan berada di kolong kasur.
dia menahan hasrat ingin menyekik anaknya. Menyekik. Pengen banget gue cekek karena gue gak ngerti lagi lu mau ngapain, nangis mulu, udah gue susuin, udah gue gini, bingung lagi, bingung nggak tahu harus bagaimana lagi. Terus anaknya udah ditinggal di atas kasur, dia di bawah di kolong kasur, bener-bener dia menahan diri sampai bapaknya pulang. Dia tuh setiap hari dilakukan. Untungnya dia tahu ya, maksudnya dia teredukasi tentang baby blues ini, jadi dia paling nggak dia mencegah untuk dirinya sendiri tuh dia bisa. Kan banyak tuh kasus yang sampai anaknya celaka dan sebagainya kan. Banyak banget kasus, nanti kita bahas beberapa kasus yang berbahaya. Yang sekarang pengen aku tanya Dis, itu tuh sebenarnya yang dirasakan ibu-ibu yang kena baby blues tuh apa sih waktu kamu deh contohnya? Itu macam-macam ya, mungkin macam-macam. Kayak aku itu tadi yang aku rasain adalah aku ngerasa aku nggak enak sama kanan kiri, aku takut ngerepotin. Kalau aku ya, kalau orang-orang kan kayak ada juga yang merasa ini gimana sih aku nggak ada yang bantuin. Kalau aku malah kayak kebalikannya. Kenapa sih aku kok? Mungkin karena aku sebelumnya mengedukasi diri, aku aware akan itu. Setelah mengalami sendiri, aku berusaha untuk sendiri. Aku bisa nih kayaknya, aku bisa nih mau kayaknya. Struggling sendiri ceritanya. Nggak mau ngerepotin orang lain, segala macam itu sih kalau yang aku rasain yang kamu waktu rasa itu. Berarti beda-beda ya faktor pemicunya Beda-beda. itu, tapi dari diri sendiri tetap ya. Oke. Terus sebenarnya kamu kalau misalnya insecure-nya itu waktu itu kan biasanya baby blues tuh karena insecurity tadi tuh ya. Nah, itu tuh insecure-nya karena apa? Insecure-nya karena itu tadi, karena aku merasa menjadi ibu tuh harus siap semuanya. Oh iya ya, Itu berarti kan. kamu pengennya tuh perfect pertama kali megang anak tuh nggak ada yang boleh salah gitu ya? Iya, waktu itu sih gitu ya. Jadi ibu tuh harus siap capek, harus siap ngurusin anak, harus bisa mandiin sendiri, harus bisa ini, harus bisa ini. Emang kodrat menjadi itu ibu tuh capek gitu. Berarti kayak buru-buru pengen menjadi ibu. Aku tuh pengen mempraktekkan nih ilmu ibu, padahal yang bisa sebelumnya sudah lagi dipelajari gitu kan. Bisa kan seminggu lagi kamu bisa kalau badanmu udah pulih, mungkin gitu. Itu ada faktor lain juga sih. Aku bisa berpikiran seperti itu karena ada ya itu tadi omongan orang lain yang bikin aku pengen kayak ada pembuktian gitu loh. Enggak kok, gue bisa kok gitu. Gue mah gak manja gitu. Gue mah gak manja kayak lu gitu. Secara dia ibu baru ya, ibu baru anak satu, berarti pengen kayak membuktikan enggak kayak gitu, aku bisa pasti gitu ya. Jadinya gitu. Jadinya emang kayak setelah lewat masa-masa baby blues, setelah itu berakhir gitu ya, jadi aku jadi sadar sendiri kalau itu tuh sebenarnya cuma perasaan sesaat waktu itu waktu aja. Ya berarti yang bisa itu ya, ketika kita bisa menerima. Betul. Dan kita juga udah mulai pulih dan kita sadar ternyata ya udah habis itu bisa healing sendiri ya. Iya betul. Terus soal komunikasi sama suami bagian ini tuh aku biasanya memang ngobrol. Suamiku untungnya dia nggak yang malah ngegas, peto kakak mikir ngono. Iya, orang ngono kan baik banget sampai kamu nggak ini kan banget, sampai nggak tega. Iya. Untungnya dia support ya, maksudnya support dengan cara yang waktu itu terbaik sih menurut aku, yang memang pas. Dia yang gimana? Dia lakukan tuh pas. Dia memahami, nggak apa-apa, kamu tuh gini, maksudnya mamah tuh gini, maksudnya ini tuh gini. Oh, dia jadi penengah ya. Aku juga di sini tuh memang fungsinya buat kayak gini. Masa iya kamu mau pergi keluar sendiri anaknya ditinggal, kan enggak gitu-gitu. Oh, dia menemani kamu. Maksudnya ketika kamu lagi di semua pikiranmu itu, dia nemenin gini di sini aku temenin kamu, nggak usah khawatir dan kamu nggak usah mikirin semuanya tuh kayak mungkin nggak penting sebenarnya, tapi kamu terlalu mikir gitu. Tapi menurut aku waktu itu peran yang paling penting dalam aku menghadapi baby blues itu adalah suamiku, yang dilakukan sama suamiku. Gitu. Jadi omongan dia yang waktu itu paling aku dengerin, berarti support yang paling berpengaruh buat aku dari menghadapi baby bluesku adalah dari suamiku gitu, karena omongannya dia benar-benar bisa aku terima, bantuan dia juga menurut aku masuk akal waktu itu gitu. Jadi menurut aku ketika ibu-ibu dimanapun ketemu sama, belum tentu suaminya juga ya, mungkin ibunya atau kakaknya atau siapapun, siapa yang bisa menyentuh hatinya nggak sih? Iya kayak bener gitu, siapa yang paling kamu percaya gitu, cerita harus banget cerita, jangan disimpan sendiri, karena kalau disimpan sendiri itu tuh bisa jadi melebar lagi. Bisa tadi kayak temen kamu kan Dis, yang dia sampai pengen nyekek anaknya. Kan bisa jadi sampai ke PPD. Jadi menurut aku baby blues itu sebenarnya ya ringan, nyata, ringan, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, bisa mengarah ke PPD kalau tidak ditangani dengan baik gitu. Berarti kan upaya untuk lepas dari situ tuh emang butuh itu tadi ya, usaha-usaha. Kayak kita tuh
kalau kamu sama suami bisa apa namanya, bisa percayanya untuk bisa heal dari situ, dan Betul. itu bisa siapa aja, nggak harus suami, nggak Betul. harus keluarga, mungkin temen bisa kan. Benar-benar. Oke. Dan menurut aku yang penting juga adalah edukasi ya. Iya nggak Edukasi sih? sebelumnya ya Iya, sebelum melahirkan tuh kita harus tahu dulu gitu. tentang Kalau baby blues semua itu itu. nyata. Dan kalau misalnya kamu ngalamin itu tuh nggak apa-apa gitu. It's okay, dan Iya. banyak kan kita udah Iya. tahu itu kasusnya itu banyak, tapi dari kasusmu yang tadi itu dan caramu melewati itu berhasil ya akhirnya. Berhasil akhirnya, anakku selamat alhamdulillah. Nggak, akunya juga nggak yang PPD gitu Iya, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah berarti kan berhasil gitu. Dan makan waktu berapa lama di waktu itu? Aduh, nggak lama kok, nggak lama Nggak loh. Paling sebulan lah. Oke. Nggak nyampe bahkan mungkin ya. Cuma ya kalau diulur-ulur ya sama sampai bener-bener udah yang gitu ya sebulan lah kira-kira. Oh, habis itu semuanya udah enak, Semua udah enak. kamunya udah pulih, Betul. udah dapat ritme yang enak lah. Betul. Hmm. Terus ada beberapa kasus baby blues yang terjadi di Indonesia ini, loh. Wah, Dan ini ini sedih sangat menyedihkan, menyentuh dan aduh gitu ya. Ada seorang ibu di desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Subulusalam yang benar-benar tega menghabisi nyawa anak kandungnya. Ini baru aja terjadi Juli 2021 lalu. Ini banyak banget kayak gini, Dis. Ini tuh pressure-nya lebih besar menurut aku di masa-masa sekarang, udah pandemi, Betul. cari duit susah. Aduh, kan orang-orang betul, zaman betul, sekarang betul. tuh itu tuh menurut aku menambah faktor-faktor yang bisa menyebabkan Memicu. baby blues. Iya Iya, benar. benar. Apalagi ibunya tidak teredukasi dengan baik. Betul, ini daerah-daerah gitu ya. Oh Mereka iya, ini di mungkin daerah tidak tahu apa itu baby blues gitu-gitu. Ih, sedih menurut banget. Ini aku. juga ada nih di Buton, Sulawesi Tenggara juga membunuh bayi dan anaknya di 2019 silam. Setiap tahun ada kayaknya ya kayak Iya. kasus-kasus kayak gini tuh ya, Dis ya. Tapi ini si ibu yang di Buton ini sebelumnya juga pernah baby blues syndrome usai melahirkan anak pertama dan didampingin sama keluarganya. Tapi begitu anak kedua nggak ada pendampingan, loss. Oh my god. Oh, jadi Sedih dia banget itu denger kayak di gini, anak beneran. pertama dan anak kedua dia tuh dia sama-sama kena baby blues, tapi yang pertamanya dia mendapat pendampingan. Oh iya benar, yang kedua dia ya nggak ada, dia nggak bisa yang itu ya Bu, di bawah kasur kayak temanmu tadi harusnya ya. Iya, kalau misalnya mungkin dia kalau misalnya dia teredukasi, dia tahu apa itu baby blues, mungkin ada Setidaknya dia bisa berusaha meredam, lah. iya, Meredam, dia tahu betul. gitu. Ini cuma sesaat, ini cuma gini, at least gitulah ya. Terus 2019 ada lagi ibu yang tega mengubur bayinya usia 5 bulan. Wow. Ini di Kiara Pedes, Purwakarta, Jawa Barat. Oh my god. Ini berarti hidup-hidup ya, Dis. Hidup-hidup, Nggak tahu aduh, deh. kasihan banget, nggak kuat. Tapi yang jelas, menurut aku hal-hal kayak gini tuh perlu banget diedukasi ke ibu-ibu muda, tua, dimanapun berada, termasuk di daerah-daerah kayak ini juga gak kalah penting sama campaign soal stunting yang sekarang mulai betul. dikeluar-keluarin Keluarga dimanapun ya. berencana. Keluarga berencana, stunting di puskesmas manapun, bahkan di jalan kita ngelihat poster soal stunting gitu-gitu Betul. kan, soal perbaikan gizi gitu-gitu. Terus soal mental health, Betul. ini tuh menurut aku Masuk ke perlu situ ya, banget, perlu. perlu banget. Termasuk salah satunya adalah edukasi baby blues ke ibu-ibu di puskesmas. Bisa kayak sih gitu. kan di daerah pasti ada puskesmas kan. Iya, betul. Mungkin perlu ditambah kan bidan-bidan desa tuh pasti ada ya. Iya. Semoga setelah ini lebih banyak lagi lah penyuluhan tentang Betul, inilah baby blues blues. ya. Karena ternyata ini bisa berbahaya baik bagi ibu maupun anaknya. Aduh, Gitu ya. Kalau sedih. misalnya mams kalian di rumah mengalami baby blues atau mau nyimpen nomor dulu mungkin sebelum kejadian, ini misalnya ada ibu-ibu hamil di luar sana yang lagi nonton soal baby blues, bisa langsung menghubungi puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk melakukan konsultasi. Iya, pasti Biasanya mereka ada jasa konseling juga Betul, ya. ada layanan psikologi puskesmas atau RSUD. Konsultasi juga bisa menghubungi layanan konseling online-nya, ada banyak banget. Kayak Sekarang aplikasi. pilihannya banyak banget. Betul. Bahkan disebut saja Halodoc itu juga ada. Iya betul. Itu ada, semuanya ada. Yang jelas kita harus aware sebelum anak lahir, baiknya kita mempersiapkan segala sesuatunya termasuk mental kita. Berarti belajarnya nggak cuma tentang kehamilan, tapi juga pasca melahirkan. Betul. Ya jadi ibu tuh nggak pernah selesai belajarnya. Betul, kita harus sama-sama belajar dan pokoknya stay safe, moms. Kita harus menjaga Stay support satu sama lain, Betul, sesama betul, ibu betul, ya. betul. Jangan dipaito nek koncomu nangis bar lahiran. Malah harus disupport. Kita harus kasih tahu nih gimana. Ayo kita support, kamu jangan gitu dong, jangan Betul gitu ya. ya betul. Kalau setelah nonton ini masih ada yang maito koncone sesama ibu, Kamu
ibu-ibu juga. Tak santet tompo. Terima kasih Mam, sampai jumpa di Mamsak episode berikutnya.